Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya akan bacakan pantun. Mendayung sampan ke pulau seberang, melabuh harapan di Bandar Makmur. 2023 sudah di belakang, tinggal kenangan sambil bersyukur. Habis gelap, terbitlah terang. Hari yang baru penuh semangat. 2024 kini terbentang. Tahun yang baru berlimpah berkat. Alfa Omega itulah Allah, pencipta waktu pagi dan petang. Di tahun baru umat berhimpunlah, kami ucapkan selamat datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki ibadah syukur pada hari pertama di tahun yang baru ini, maka jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dalam ibadah ini. Alam raya menyanyikan kemuliaan-Nya. Dengan firman-Nya yang ajar, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Bermekaran, alam riang-riang memuji nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan nama-Nya. Hanya Tuhan yang layak untuk dipuji. Pertolongan hari pertama di tahun 2024 ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Aku neregosi uripku bangsa diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus sing maringi. Aku neregosi uripku bangsa diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Aku neregosi uripku bangsa diberkahi, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabehku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Kita bersama-sama merendahkan diri dalam pengakuan dosa secara litani. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami dari kesalahan, dan tarikkanlah kami dari dosa.
terhadap Engkau. Kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Hanya Engkaulah penolong kami, janganlah membuang kami. Dan janganlah meninggalkan kami, buatlah wajah-Mu bercahaya atas kami. Bait pertama, Jemaat Pria. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma, Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Kasih Allah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Jemaat saundang baik berdiri. Selaku pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Bagaimana dalam firman-Nya Mazmur 91 ayat 9-12 demikian. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan dipintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Hiduplah dalam damai bersama Tuhan, Sang Sumber Damai. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya.
jalan dengan juru selamatku. Di lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, dia kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana diwartakan dalam warta gereja, pada hari ini akan dilaksanakan pelerehan dan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja. Tuhan Allah menyelamatkan manusia yang telah terjadi dalam diri dan karya Tuhan Yesus Kristus. Gereja sebagai buah karya keselamatan Allah terpanggil untuk berfungsi sebagai alat dalam karya penyelamatan Allah yang masih terus dilakukan. Majelis gereja yang menjadi penanggung jawab segala kegiatan gerejawi dapat mengangkat badan pembantu majelis gereja dalam pelaksanaan tugasnya. Adapun kewajiban badan pembantu majelis gereja adalah yang pertama, melaksanakan tugas bagaimana yang digariskan oleh majelis gereja. Yang kedua, menyampaikan laporan pertanggungjawaban tugasnya kepada gereja, kepada majelis gereja baik secara periodik maupun pada akhir tugasnya. Yang ketiga, membuat, menyimpan, dan merawat arsip-arsip serta dokumen-dokumen maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan tugasnya dan menyerahkan semua itu kepada majelis gereja pada saat akhir tugasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, badan pembantu majelis gereja bukanlah jabatan khusus dalam gereja dan masa panjangnya terbatas. Oleh sebab itu, pada kesempatan ibadah hari ini, saya mengundang Bapak Ibu pengurus periode 2022-2023 untuk mohon berdiri. Majelis Pelaksana Harian, Bapak Penat Suroto, Bapak Diaken Agus Jatmiko, Bapak Inispuh Kristiorini, Inispuh Heritas Mono, Diaken Wiwit Triharyani, Diaken Pratiwendah Nugraheni, Diaken Basuki Cahyo, dan Pendeta Suwarto. Kita bisa maju ke depan. Kemudian untuk badan, saya silakan berdiri tempat. Yang pertama, Badan Studi Pengembangan. Terus selanjutnya, pengurus Badan Peribadatan, monggo. Badan Pengawas Pelaksana Pelayanan dan Keuangan, tim doa, Komisi Peralenan, pengurus Komisi Kesehatan dan Olahraga, pengurus Komisi Seni Budaya, pengurus Komisi Rimatan, pengurus Komisi Pendidikan dan Beasiswa, pengurus Komisi Sarana Prasarana, pengurus Komisi Anak, pengurus Komisi Remaja, pengurus Komisi Pemuda, pengurus Komisi Dewasa, pengurus Komisi Adiuswo. Selanjutnya untuk pengurus kelompok Yebres 1, pengurus kelompok Yebres 2, pengurus kelompok Yebres 3, pengurus kelompok Yebres 4, pengurus kelompok Yebres 5, pengurus kelompok Yebres 6, pengurus kelompok Yebres 7, pengurus kelompok Yebres 8, pengurus kelompok Yebres 9, pengurus kelompok Yebres 10, pengurus kelompok Yebres 11, pengurus kelompok Yebres 12, pengurus kelompok Yebres 13, pengurus kelompok Yebres
14. Dalam ibadah awal tahun ini, oleh sebab kepengurusan panjenengan telah berakhir, maka secara resmi dalam kesempatan ibadah ini kami melerehkan kepengurusan, baik MPH, pengurus-pengurus komisi, badan, maupun pengurus kelompok. Secara resmi, hari ini kami lerehkan. Mas Gereja mengucapkan terima kasih pada saudara yang telah bekerja sama dan pelayanan, meskipun saudara tidak lagi memangku jabatan sebagai MPH, pengurus badan, tim, komisi, maupun pengurus kelompok, diharapkan saudara tetap senantiasa giat dalam pelayanan untuk gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Tetap silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya akan dilakukan pelantikan Badan Pembantu Majelis Gereja. Kami mengundang untuk maju ke depan keanggotaan Majelis Pelaksana Harian periode 2024-2025 untuk Ketua Umum Kini Sepuh Pinengku Agus Prihanto. Ketua 1 Fungsional Penatua Joko Kismanto. Ketua 2 Kategorial Penatua Bambang Suito. Sekretaris Umum Diaken Wiwi Triharyani. Sekretaris 1 Fungsional Diaken Nova Erianto. Sekretaris 2 Kategorial Diaken Henry Kurniawan. Bendara Umum Diaken Basuki Rahmat. Untuk pengurus yang lainnya, kita juga persilakan berdiri di tempat. Pengurus Badan Studi Pengembangan, pengurus Badan Peribadatan, pengurus Badan Pengawas Pelaksana Pelayanan dan Keuangan, tim doa, pengurus tim pastoral konseling, pengurus unit kegiatan perekonomian GKJ Jebres, pengurus komisi peralenan, pengurus komisi kesehatan dan olahraga, pengurus komisi seni budaya, pengurus komisi rimatan, pengurus komisi pendidikan dan beasiswa, pengurus komisi sarana prasarana, pengurus komisi anak, pengurus komisi remaja, pengurus komisi pemuda, pengurus komisi dewasa, pengurus komisi adiuswo. Kemudian untuk pengurus kelompok Jebres 1, pengurus kelompok Jebres 2, pengurus kelompok Jebres 3, pengurus kelompok Jebres 4, pengurus kelompok Jebres 5, pengurus kelompok Jebres 6, pengurus kelompok Jebres 7, pengurus kelompok Jebres 8, pengurus kelompok Jebres 9, pengurus kelompok Jebres 10, pengurus kelompok Jebres 11, pengurus kelompok Jebres 12, pengurus kelompok Jebres 13, pengurus kelompok Jebres 14. Saudara-saudara, para pengurus yang dilantik pada kesempatan hari ini, agar jelas bahwa saudara bersedia melaksanakan tugas yang dimandatkan majelis dengan penuh sukacita dan bertanggung jawab,
Saudara-saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut yang nanti akan diwakili oleh MBH terpilih. Yang pertama, sebagai orang yang telah diselamatkan, apakah saudara mengakui dan bersedia dipakai Allah menjadi alat dalam karya penyelamatannya? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Allah memanggil saudara melalui pansus gereja untuk yang anggota badan pansus gereja, serta bersedia melaksanakan tugas dan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita? Dan yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk pengembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab MBH? Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat, silakan berdiri, kita akan mendukung pengurus periode 2024-2025 dalam berkat Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara dalam melaksanakan tugas mulia ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Khusus MBH menghadap kepada jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah kepengurusan MBH, pengurus badan tim, pengurus komisi, kelompok. Bantulah dalam doa, daya dan dana, agar mereka dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita akan kembali pada mimbar. Jemaat silakan duduk kembali. Kita berdoa seantarkan. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami masing-masing pribadi, menuntun keluarga dan menuntun seluruh jemaat-Mu, warga GK Jinjebres, memasuki tahun baru, tahun 2024 dengan penuh sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Bentar Tuhan, kami hendak bersama-sama merasakan, menghayati akan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami masing-masing pribadi. Terlebih Tuhan, saat ini kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu warga GK Jinjebres, agar mereka di dalam menapaki tahun 2024 ini semakin mengerti, semakin memahami pertolongan penyertaan Tuhan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Berkati untuk kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan, usaha yang kami lakukan, relasi, komunikasi yang kami bangun di tengah-tengah keluarga. Tuhan terus menopang, menolong, memberkati kami masing-masing keluarga. Kami serahkan gereja kami, GK Jinjebres ini, setelah kami boleh menyaksikan pelantikan kepengurusan periode 2024-2025, mampukan kami terus berkarya, bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan sukacita. Oleh karena kami yakin, kalaupun toh kami mengerjakan sesuatu, hanya oleh karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan segala program pelayanan yang telah disusun sedemikian rupa, dapat kami kerjakan di tahun 2024 dan di tahun-tahun yang akan mendatang. Allah Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan anak-anak kami dalam studi mereka, dalam belajar mereka, dalam pekerjaan yang mereka lakukan,
Tuhan terus iring, Tuhan sertai, agar ada semangat, ada antusias, ada kerinduan, melakukan sesuatu dengan kesungguhan hati, dengan setia, dengan sukacita, oleh karena berkat-berkat dari Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, kami bersyukur dalam kami umat Kristiani, merayakan Natal di tahun ini berjalan dengan aman, nyaman, tentram, dan sukacita itu tidak hanya dirasakan oleh umat Kristen, tetapi oleh seluruh rakyat masyarakat bangsa Indonesia. Terlebih Tuhan, kami berdoa menjelang pesta demokrasi di awal tahun nanti di bulan Februari, Allah menolong, memberkati, agar kami dengan leluasa, dengan demokrasi memilih sosok pemimpin yang akan memimpin kami 5 tahun ke depan. Hadirkanlah pemimpin yang bijaksana, yang penuh dengan hikmat, yang takut akan Tuhan, dan senantiasa menghadirkan shalom, damai sejahtera bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Sekali lagi Tuhan, dalam ibadah awal tahun ini, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hambamu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan pada kesempatan ibadah hari ini terambil dari Bilangan 6, kitab Bilangan 6, ayat yang ke-24 sampai 27, mendasari dalam kita bersama-sama melangkah di tahun 2024. Tuhan Allah berfirman demikian. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini. Pandang wajah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Wajah yang penuh pengharapan, keraguan-raguan, ketakutan, atau wajah yang terus berpengharapan dalam Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya kasih Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2003, dan kini kita masuk pada tanggal 1 Januari 2024 dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semuanya terjadi karena anugerah dan kasih Tuhan kepada kita
sehingga Tuhan telah memelihara dan melindungi kita serta menjaga kita selama 1 tahun. Hingga saat ini kita masuk dalam tahun baru dengan selamat. Sekali lagi, semata-mata karena anugerah kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sehari berapa kali Bapak, Ibu, Saudara menggunakan kata berkat? Dalam satu hari, Bapak, Ibu, Saudara berapa kali menggunakan kata berkat? Saat berdoa, kita meminta agar Tuhan memberkati kita, serta memberkati orang-orang yang kita kasih. Dalam doa terselip agar Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha kita. Saat kita berkomunikasi, baik secara lisan maupun pesan elektronik, tidak jarang di akhir pesan itu kita akhiri dengan Tuhan kiranya memberkati. Atau ada tulisan God bless you. Namun, apa konsep pemahaman kita tentang berkat? Banyak orang dengan mudahnya menghubungkan kata berkat dengan materi, yakni harta benda, kekayaan, juga kesehatan fisik, memiliki keturunan yang banyak, panjang umur, serta kesuksesan usaha. Tentu, pemahaman yang demikian tidak sepenuhnya salah. Namun dalam Alkitab, berkat adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada anak-anaknya. Jadi berkat itu berupa perlindungan dan perkenanan Allah atas kita. Juga damai sejahtera dan sukacita yang kita alami karena mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Pengampunan dosa dan keselamatan dalam Kristus bagi berkat terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita umat. Dengan demikian kita sadar, kita mengerti Allah adalah sumber segala berkat. Dialah sumber setiap pemberian yang baik serta setiap anugerah yang sempurna. Maka beberapa pesan yang boleh kita pahami, carilah Sang Pemberi berkat, bukan hanya mencari berkatnya. Carilah dahulu Sang Pemberi berkat, jangan hanya mencari berkatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Bilangan 6 ayat 24-27 dijelaskan bahwa berkat itu diperintahkan kepada Harun dan anak-anaknya sebagai imam besar ketika bangsa Israel bersiap-siap meninggalkan Gunung Sinai dan akan mulai perjalanan panjang mengarungi padang gurun menuju tanah perjanjian. Dalam bahasa Ibraninya, jumlah kata yang digunakan dalam berkat itu berkembang secara gradual. Kalau Bapak Ibu cermati dalam bacaan kita ayat 24-26, dalam bahasa Ibraninya, jumlah kata yang digunakan dalam berkat itu berkembang secara gradual. Dari 3 kata menjadi 5 kata, hingga akhirnya menjadi 7 kata di ayat 26. Berkat dari Tuhan digambarkan bagi ombak lautan yang datang bergelombang. Di mana gelombang yang datang berikutnya
lebih besar dari gelombang sebelumnya. Berkat Tuhan dari kita datang bukan dari banyak, kemudian menyusut menjadi makin sedikit, melainkan justru sebaliknya. Dari sedikit lalu bertambah, kemudian menjadi semakin banyak. Seperti ombak yang bergulung-gulung. Itu berkat yang dijanjikan oleh Tuhan. Memang Tuhan tidak menjanjikan bahwa umatnya tidak akan pernah berjalan di padang gurun. Tetapi bahwa berkatnya datang bergulung-gulung seperti ombak di sepanjang perjalanan kita. Bahkan ketika kita melewati padang gurun yang kering, panas dan ganas. Janji Tuhan itu ya dan amin. Maka dalam bacaan hari ini Tuhan merintahkan Musa untuk menyampaikan kata-kata berkat harus diucapkan Harun sebagai imam kepada bangsa Israel sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tidak hanya memberikan kita berkat, Tuhan memberikan perlindungan. Berkat dan perlindungan ada dua hal yang esensial, yang terpenting dalam kehidupan orang percaya. Itu memberikan perlindungan, proteksi atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Yang kedua, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kemuliaan Tuhan sangat luar biasa sehingga orang-orang yang bertemu dengan muka dengan Tuhan tidak sanggup melihat Tuhan. Tetapi kemuliaan Tuhan adalah kemuliaan yang sempurna, akan menyinari kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan teringkas dalam kasih Tuhan yang memampukan kita menjalani kehidupan ini. Jika jalan kehidupan kita sudah disinari, maka perjalanan kita dapat dipastikan akan lancar. Tidak akan terantuk, kita bisa menghindari lubang, kita bisa menghindari batu, dan seterusnya. Ada kelancaran, kemudahan yang akan kita lalui. Sebab sinar kemuliaan Tuhan sudah diberikan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing pribadi dalam melangkah di tahun 2024. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita berdoa, Tuhan berjanji tidak akan memalingkan wajah-Nya, tetapi akan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, memberikan perhatian, mendengarkan dengan seksama apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, mimpi-mimpi kita. Tuhan akan memberikan perhatian kepada kita. Itulah penyertaan Tuhan. Pernahkah kita membayangkan dalam kehidupan kita tanpa berkat dan penyertaan Allah? Jika orang hidup tanpa berkat dan penyertaan dari Allah, sudah barang tentu hidupnya akan menderita dan menemui banyak masalah dalam kehidupan. Oleh karena itu, kita di ibadah awal tahun ini, kita punya pengharapan, kita punya kerinduan, kita rindu diberkati seperti Harun memberkati umat Israel dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Di awal tahun ini kita berharap, kita meminta berkat Tuhan untuk menyertai kita melangkah berjuang di tahun 2024 agar berkat yang sama mengiringi setiap langkah kita
langkah pribadi, langkah keluarga, langkah anak-anak kita dalam studi, dalam bekerja, itulah pengharapan kita. Itulah kerinduan kita. Oleh karenanya, sekali lagi, mari kita senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan dan terus melangkah dalam berkat-Nya, dalam naungannya, dalam penyertaannya. Jangan sekali-kali menjauh atau meninggalkan Tuhan. Panjenengan sebagai pengurus punya visi misi, terkhusus mungkin pengurus kelompok. Di tahun 2024 dan tahun-tahun yang akan datang, tentu kita punya pengharapan, kelompok kita semakin hidup, kelompok kita semakin bergairah dalam berpelayanan, dalam ber-PA, dalam bergereja dan seterusnya. Dan juga dengan pengurus-pengurus yang lain, pengurus komisi, badan, tim, punya gerak yang sama, punya mimpi yang sama, punya kerinduan yang sama. Dan itu diawali dari berkat Tuhan. Seperti Harun memberkati umat Israel. Tuhan memberkati perjalanan kita di tahun 2024 ini. Berkat-Nya meneguhkan langkah kita di tahun 2024. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi dengan firman Tuhan, dengan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Kuat karena kau
Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku, tibalah saatnya kita akan menyerahkan persembahan sulung kita di tahun yang baru ini. Persembahan yang sudah kita siapkan bukan karena berapa jumlahnya, tetapi persembahan hati yang tulus sebagai kesanggupan kita untuk melayani Dia mulai dari awal tahun ini. Kiranya Tuhan akan senantiasa beserta dengan kita. Dengarkanlah sapaan Tuhan untuk menghantarkan persembahan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui pujian kita. Hati ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati
yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami. Sehingga kami tidak takut untuk melangkah di tahun 2024. Sebagaimana Engkau memberkati Israel, Engkau mengarahkan pandang-Mu kepada kami, jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga jemaat-Mu Engkau kuatkan untuk melangkah di tahun yang akan datang. Kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi lusa, apa yang akan terjadi untuk waktu-waktu yang akan datang. Mungkin jalan itu terjal, berbukit-bukit, dan kami sulit untuk menapakinya. Tetapi yang kami tahu, kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang tiada bandingnya. Allah itu yang kami sembah dan kami muliakan. Ya, Engkau yang akan memampukan kami, sehingga kami tidak takut menjalani kehidupan apapun yang terjadi. Namun bila mungkin, biarkanlah kami menapaki jalan yang lapang, yang luas. Biarlah kami dijauhkan dari segala macam cobaan, rintangan, godaan, sakit, penyakit, apapun itu. Biarkanlah kami mengalami damai sejahtera yang lebih dari yang pernah kami alami. Biarkanlah tahun 2024 menjadi tahun kemenangan bagi kami, tahun keberhasilan bagi keluarga kami, tahun yang menyambut kehadiran-Mu, dan tahun 2024 Engkau mengirimkan jiwa-jiwa baru sehingga gereja-Mu ini penuh sesak dengan petobat-petobat baru. Tuhan, lihatlah para pekerja sudah siap bekerja. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berkat dan hikmat, agar kami boleh mempersembahkan jiwa-jiwa baru di tahun 2024. Mampukan kami berpikir, mampukan kami membuat keputusan, mampukan kami bertindak untuk mempersembahkan persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, pada kebaktian ini kami persembahkan persembahan sulung kami. Jangan Engkau melihat jumlahnya ya Bapa, namun lihatlah niat kami. Kami datang untuk mempersembahkan persembahan ini karena kami tahu Engkau yang memberkati kami. Dan selanjutnya kami siap untuk menerima panggilan-Mu. Utuslah kami Tuhan dan mampukan kami. Oleh sebab itu terimalah persembahan syukur kami dan kuduskanlah agar berguna bagi kehidupan gereja-Mu di tempat ini. Saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan mampukan dengan roh hikmat dan takut akan Engkau. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan pulang meninggalkan gereja ini, biarlah kami tetap terpaut kepadamu karena kami percaya sedetik pun Engkau tidak pernah akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Kuduskanlah nama
Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni yang lain. Dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Jemaat saudara berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan. Tak pernah janji, tapi selalu biru. Tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Langit selalu biru, tetapi Dia berjanji, selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman sebagaimana pujian Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta,
yang besar menjadi suci di dalamnya. Tatkala menit demi menit perlahan bergeser meninggalkan tahun 2023, ada juta perasaan yang terlukiskan, ada syukur dan sukacita, namun ada pula pilu dan ragu. Kalau sepanjang tahun 2023 engkau sudah menyatakan terang cintamu dalam setiap langkah kami, maka hari-hari kami di tahun 2024 nanti kau percayakan ke dalam tangan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus di sepanjang tahun 2024. Amin. Diberitahukan kepada pengurus yang dilantik untuk tinggal nanti ada sesi foto yang dipandu Mbak Nining. Kita pujian ku tak tahukan hari esok. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini, jangan ku